ayyashhada anna sabrahu hakamun minhu ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha. Famata kanatin nafs maqhurun ma'ahu maghlubah lam tatma' fi istirqaqihi wa asrihi wa ilqa'ihi fil mahalik. Wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuran ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlikahu aw tatadarakahu rahmatun. Hendaknya dia yakini bahwasanya sabarnya dia sebagai pengendali jiwanya. Sabar seseorang itu sebagai pengendali jiwa. Hakam. Hakam dalam bahasa Arab diambil dari hakamah, yaitu tali kekang yang ada di mulut kuda. Ya, kalau ditarik ke kanan, dia ke kanan. Tarik ke kiri, dia ke kiri. Ya, untuk ngerem ditarik kedua-duanya. Nah, itu namanya hakam, hakamah, tali kekang. Hukum dinamakan hukum diambil dari hakamah, dari tali kekang. Dengan hukum itu manusia diatur nih. Di hakam itu artinya pengendali. Ayyashhada anna sabru hakamun minhu ala nafsihi. Hendaknya diyakini bahwasanya sabarnya dia itu adalah sebagai pengendali untuk jiwanya. Nah, pengendali atas jiwanya. Wa qahrun laha, sebagai penakluk. Wa ghalabatun laha, ya, sabar itu untuk mengalahkan jiwanya, penakluk jiwanya untuk mengalahkan jiwanya. Famata kanatin nafs maqhurah ma'ahu maghlubah, kapan jiwa itu bisa ditaklukkan, bisa dijinakan, dikalahkan, lam tatma' fi istirqaqihi wa aslihi wa ilqa'ihi fil mahalik, maka jiwa tidak bisa memperbudak dia, menawan dia, atau melemparkan dia dalam jurang-jurang kebinasaan. Kalau seseorang bisa mengendalikan jiwanya, maka jiwa tersebut tidak akan bisa memperbudak dia, tidak bisa menawan dia, tidak bisa melemparkan dia ke jurang-jurang kebinasaan. Wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuran ma'aha. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita ini tunduk pada jiwa, ya, tunduk pada jiwa, patuh pada jiwa, bahkan tertawan oleh jiwa, maka terus kita akan diseret pada kebinasaan oleh jiwa tersebut, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan selamat. Nah, jelas nih ini. Jadi kayak gini ya. Jiwa selalu menyuruh pada kemaksiatan, kan? Pada keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh pada maksiat, pada keburukan. Itu sejatinya jiwa kita ya. Perintah Allah dibisikkan untuk udah tinggalkan. Kasih semua. Allah Ghafurur Rahim. Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maksiat kerjakan saja, langgar. Ya, nanti tobat. Ya, nanti minta ampun. Itu jiwa. Terkadang sampai ngasih syubhat. Kalau enggak, yang namanya jiwa itu yang udah jelas maksiatnya itu hawa nafsu, namanya hawa jiwa, bisikan jiwa. Ya. Nah, jiwa ini dia selalu menyuruh seseorang untuk berbuat maksiat. Kalau kita tunduk patuh pada jiwa, ya kita akan selalu melampiaskan apa kata hawa nafsu kita, kan begitu. Kalau kita selalu dengar apa kata hawa nafsu, kemudian kita patuhi, maka kita akan menjadi budak jiwa hawa nafsu. Apa yang terpikirkan, terbesit dalam hati, itu yang dilampiaskan, kan begitu. Nah, sekarang
Apa sih di antara yang sebab bisa untuk menaklukkan jiwa ini? Justru jiwa ini yang kita kekang, ya. Justru jiwa ini yang kita kendalikan. Justru jiwa ini yang kita tawan. Jangan sebaliknya. Jangan kita yang tertawan oleh jiwa. Tapi bagaimana jiwa ini kita permudah, kita taklukkan. Bagaimana caranya? Dengan kita bersabar dari gangguan manusia. Kok bisa? Jadi ketika seseorang dia bersabar dari gangguan manusia, dia bisa mengendalikan apa tadi? Hawa nafsunya. Kalau dia bisa bersabar dari gangguan manusia, banyak bisikan jiwa tuh. Untuk dia balas, untuk dia dendam, untuk dia menuntut, untuk dia macam-macam nih bisikan-bisikan jiwa itu. Kalau dia bisa sabar, berarti dia bisa menaklukkan, dia bisa melakukan jiwanya, ya. Dia kekang jiwanya itu, enggak dia turuti apa keinginan jiwanya. Dengan seperti itu, maka si jiwa ini lama-lama dia akan tunduk. Mau membisikkan maksiat pun tahu nih, orangnya akan mudah untuk menahan. Mana dalilnya? Dalilnya di surat Ali Imran. Sifat orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa sifat mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bersedekah di saat lapang dan di saat sulit. Wal kadhiminal ghair. Nah, ini yang kedua, sifat yang kedua apa? Mereka yang menahan amarah. Jadi sabar. Yang kedua ini dia yang bersabar. Dia diganggu, dia kadhim ghair, dia menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dia justru memaafkan orang. Ini sifat orang yang bertakwa. Allah sebut yang pertama tadi apa? Dia yang bersedekah di saat lapang dan di saat susah. Yang kedua, dia yang menahan amarah. Yang ketiga, dia yang mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, kemudian Allah menyebutkan ayat setelahnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Dan ketika apabila mereka terjatuh pada perbuatan keji atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, ketika mereka ingat Allah, segera mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan, apa hubungannya antara sabar dari gangguan manusia dan memaafkan manusia dengan perbuatan keji, perbuatan maksiat? Apa hubungannya? Seseorang yang dia mudah untuk menahan dirinya, bersabar dari gangguan manusia, terlebih dia bisa memaafkan, maka dia sudah bisa mengendalikan jiwanya untuk tidak memperturutkan bisikan hawa nafsunya dalam maksiat-maksiat yang dibisikkan oleh hawa nafsu. Dia mudah untuk menahan dirinya. Jadi jiwa ini pun dia nggak banyak juga membisikkan yang aneh-aneh itu. Ya, walaupun terus ada, tetapi mudah untuk ditaklukkan, mudah untuk ditangkal, ya, mudah untuk dijinakkan karena dia mudah dalam menahan dirinya dari gangguan manusia, mudah dia dalam memaafkan. Sebaliknya, ketika seseorang itu sulit bersabar, sulit memaafkan, tanda dia pun sulit untuk menahan hawa nafsunya. Dia pun mudah untuk jatuh pada maksiat. Biasanya orang yang nggak memaafkan gitu ya, yang suka melampiaskan amarah, ya, dia yang paling mudah untuk jatuh pada maksiat. Dia nggak bisa menahan jiwanya, dia nggak bisa menahan dirinya. Sebagaimana dia tidak bisa menahan jiwanya untuk bersabar, dia pun nggak bisa menahan jiwanya ketika dia menghasut untuk berbuat maksiat. Jelas insyaallah. Ya, nah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi pentingnya kita untuk bersabar menghadapi gangguan manusia, kembali
manfaatnya kepada kita yaitu dengan mudah kita menahan hawa nafsu kita untuk berbuat maksiat. Jelas ini insyaallah? Ya. Baik. Nah, ini penting, sangat penting sekali. Nah, jadi sabar itu sebagai pengendali jiwa. Barakallahu fikum. Falau lam yakun fi sabri illa qahruhu li nafsihi wa li syaitanihi fahina idin yadhhar sultanul qalb wa tathbut junuduhu fayafrah wa yaqwa wa yatrudul adu an. Kalau seandainya tidak ada pada sabar itu kecuali hanya bisa menguasai jiwa dan menguasai setan yang ada pada tubuhnya, maka terlihat bagaimana hati itu betul-betul adalah raja untuk tubuhnya. Ya, raja, dia punya pasukan yang kuat sampai tubuhnya itu betul-betul bahagia karena setan dan hawa nafsunya bisa ditaklukkan sehingga tubuh semuanya dia senang untuk bisa menghamba kepada Allah. Tubuhnya mudah dia untuk sholat, untuk sujud, mudah untuk membantu orang, fayafrah wa yaqwa, bahkan semakin semangat, giat. Ya, di antaranya misalnya adalah orang yang qiyamul lail. Berat nggak itu oleh sebagian orang? Bagi sebagian orang berat nggak qiyamul lail? Berat kan? Ya. Tapi kalau dia tadi berhasil untuk menaklukkan jiwanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih hadiah untuk mereka yang qiyamul lail di waktu malam, tahajud. Ya. Allah jadikan di hari itu, masuk subuh nih, di hari itu Allah berikan nasyad. Allah berikan jiwanya itu penuh semangat. Kemudian thayyibun nafs, Allah kasih jiwanya itu jiwa yang baik. Jiwa yang baik. Karena dia berhasil untuk menaklukkan hawa nafsunya, dia lawan. Kemudian Allah jadikan tubuhnya itu semangat, tubuhnya itu senang dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan yang dia kalah. Enggak sholat tahajud, enggak sholat malam. Apa kata Rasulullah SAW? Asbaha khabithun nafs. Di subuh hari Allah kasih dia jiwa setan. Khabithun nafs. Jiwa yang jahat, kaslan, pemalas, ya, pemalas, jahat, ya, buruk jiwanya karena sebab kalah untuk menaklukkan jiwanya untuk sholat malam. Nah, itu diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ini menjadi rahasia ya sebenarnya. Kok bisa seseorang, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya oleh murid-muridnya, kok bisa aktivitas Syekhul Islam ini sangat berat kesehariannya itu. Maksudnya beliau belajar, mengajar, berdakwah, pokoknya beribadah, ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya. Kok bisa? Ini bukan manusia biasa, kata murid-muridnya. Kemudian beliau kasih tips. Ini ada rahasia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama sholat tahajud. Kalau sholat tahajud, Allah kasih jiwa yang baik, Allah kasih semangat di hari itu. Kalau nggak sholat tahajud, Allah kasih jiwa yang jahat, buruk, kemudian Allah kasih dia sifat pemalas. Tapi fisik, terkadang nggak kuat kan? Punya semangat tapi fisik nggak ada, kan gitu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah ketika minta pembantu, minta budak? Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, ada yang lebih baik daripada engkau punya pembantu untuk bisa membantu aktivitas keseharian. Ya, ibu rumah tangga punya anak-anak kecil banyak, repot, ya, repot. Jadi minta ada yang bantu untuk bikin, masak, ya inilah rumah lah ya, ngurus rumah, ngurus anak, kayak gitu, ngurus suami. Jadi perlu dibantu ini, minta pelayan. Apa kata Rasulullah? Ada yang lebih baik, wahai Fatimah. Apa itu ya Rasulullah? Ini ke anaknya sendiri. Rasulullah nggak kasih pembantu. Yang lain Rasulullah kasih, budak-budak itu Rasulullah kasih. Ya, ada yang lebih baik daripada itu. Apa? Zikir. Nah, subhanallah 33 kali sebelum tidur.
Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Jadi betul-betul dihitungnya. Jangan ngasal. Ya sebagian orang kan nggak fokus. Lebih kadang, kurang kadang. Ya. Nah, Rasulullah SAW betul-betul Subhanallah 33 kali. Ini sebelum tidur nih. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada engkau punya pembantu sampai 2. Jadi orang dia ringan tubuhnya, punya kekuatan lebih, bukan hanya kekuatan satu orang. Jelas itu. Jadi dengan seakan-akan dia ini punya pembantu gitu, di tubuh dia ini punya pembantu. Nah, ini 2 rahasia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang disampaikan itu kepada murid-murid beliau, ya. Dan ini sebenarnya datang dari Rasulullah SAW, hanya saja banyak kaum muslimin yang tidak mengamalkannya. Nah, buaya turudul aduan, ya, dengan seseorang dia bisa menaklukkan hawa nafsunya, maka musuh-musuh pembisik-pembisik jahat itu